Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun saudaraku berada, hari ini kita sangat bersuka cita. Karena apa? Karena di dalam setiap ibadah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Walaupun kita berbeda-beda tempat. Sebab itu Bapak Ibu, mari saya ajak baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, kita semuanya siapkan diri untuk memberi persembahan yang terbaik. Mari datang kepada Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah gentar, sebab Allah beserta dengan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik kepada kami. Haleluya. Bapakku datang, Amin. menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa Segala perbuatanmu. perbuatanmu. Sebab itu mari katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Hidupku, Bapa kami datang, Bapa kami ada di sini untuk menyembah. haleluya Yesus, Haleluya. haleluya Yesus, Oh. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku datang, Amin, amin, amin. menyembahmu di sini. Haleluya. Ku percaya Kau Amin, amin. ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku khawatir. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari katakan sama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Lebih lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya, haleluya. Kalau kami ada, ini adalah perbuatanmu yang ajaib kepada kami. Terima kasih kami ada sampai dengan hari ini. Terima kasih kami boleh ada di hadapanmu kembali. Saat kami beribadah, saat kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Memberikan kekuatan penghiburan yang baru. Ku nyanyi haleluya. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Mari lebih sungguh-sungguh lagi nikmati hadirat Tuhan. Amin. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya, haleluya. Segala perbuatanmu ajaib, segala karya tanganmu indah bagi kami. Sebab itu Tuhan, di hari yang istimewa ini kami mengalami perjumpaan dengan Engkau dan kami mau bersuka cita di hadapan-Mu. Sebab itu Allah Roh Kudus, pimpinlah ibadah sepanjang hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Semua yang terlibat dalam ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara kami dimanapun mereka saat ini berada dan sungguh-sungguh beribadah, jamah lawati mereka dan berkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan syukur dan kami masuki ibadah-Mu dengan hati limpah dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Luar biasa bukan? Hari ini betapa Tuhan itu baik. Sebab itu Bapak Ibu jangan berlama-lama. Ayo saya ajak baik yang di rumah, dimanapun saat ini berada dan bisa menangkap program ibadah ini. Kita masuk gerbangnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Oh puji Tuhan. Oh haleluya. Mari kita bertungan, kita bersuka cita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puja dengan sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga Nyanyi pujian sebab Tuhan baik. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Amin. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Oh baik. haleluya. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Oh puji Tuhan, masuk gerbangnya.
masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puja dengan sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Mari katakan amin, amin, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari katakan kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ayo katakan sama-sama, Tuhan kita baik. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, jangan takut ya, karena Tuhan sudah jamin hidup kita hari ini dan yang akan datang. Sebab firman Tuhan katakan tidak lama lagi Tuhan datang. Sebab itu siapkan diri kita menyambut Maranatha, kedatangan Tuhan. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Bangunlah segera, siapkan dirimu, pandang ke atas Maranatha. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Haleluya. Tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Bangunlah segera, siapkan dirimu, pandang ke atas Maranatha. Katakan Maranatha. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera. Bangunlah Amin. segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Katakan Maranatha. Maranatha, Kita sambut kedatangan Tuhan. Tuhan datang. Jangan lupa bangun segera. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Siapkan hati kita pada hari ini untuk diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam segala kehidupan kami. Amin. Oh, saat kami tersesat, saat kami mengalami beban-beban berat, kami dapat jawaban dari-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Oh. Amin, Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku.
Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Bapak bisa aminkan pujian ini dan rasakan hadirat Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Katakan hanya Yesus. Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Lebih percaya lagi, katakan, oh haleluya, Engkau sumber. Kaulah sumber kekuatan hatiku. Tempat perlindunganku. Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, Kau menara dan perisai di hidupku. sekali lagi dengan iman dan percaya. Kau menara dan perisai di hidupku. Amin Tuhan, amin Tuhan, haleluya. Kemana kami dapat pertolongan kalau bukan daripada-Mu? Saat kami susah, saat kami berbeban berat, Engkaulah perisai kami, Engkaulah pertolongan kami, haleluya. Engkau tempat persembunyian dari panah iblis, dari panah kuasa-kuasa kegelapan Tuhan. Sampai hari ini, kalau kami ada dengan segala kekuatan ini, karena Engkau sungguh-sungguh telah terbukti sebagai tempat persembunyian, sebagai kubu pertahanan, sebagai Tuhan menara kekuatan bagi kami. Sebab itu segala pujian syukur selalu kami persembahkan di hadapan. Kami mendapatkan jaminan hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu yang perlu kami lakukan. Hari-hari ini kami mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu. Kami harus diperkaya dengan firman-Mu. Kami harus diperkaya dengan firman-Mu Tuhan. Sebab itu siapkan hati kami pada saat ini untuk menikmati berkat firman-Mu. Berkat firman-Mu tentang janji-Mu, tentang jaminan-Mu, tentang rencana-Mu yang ajaib bagi kami. Sebab itu urapi kami, baik Bapak Ibu yang ada di rumah ibadah, di bait-Mu, maupun yang ada di rumah dan di mana saja.
Tuhan memberkati kami dengan urapan. Khususnya hamba-Mu Bapak Gembala kami yang juga akan menabur benih-benih firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dengan urapan. Sehingga apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semua daripada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah Roh Kudus. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam damai sejahtera bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kami kasihi di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, ibadah online yang kami layani bersama pada saat ini diikuti terutama oleh anggota-anggota jemaat GPDI Citra Raya Surabaya, tetapi juga siapa saja yang berkenan akan mengikutinya, kami mengucapkan selamat datang dan menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya. Biarlah nama Allah saja yang dipermuliakan di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, dan kami berharap Anda semuanya peserta ibadah online ini diberkati oleh Allah. Puji Tuhan. Tema daripada khotbah saat ini adalah kegerakan rohani yang akan datang. Kalau pada waktu yang lalu saya pernah menyampaikan khotbah tentang kemurtatan yang membuat hati miris, dan tragedi-tragedi itu sangat membuat kita semuanya prihatin. Tetapi seimbang dengan itu, maka khotbah saat ini yang berjudul kegerakan rohani yang akan datang diharapkan akan menjadi antusiasme bagi kita semuanya, bahwa sebenarnya ada harapan baik bagi semua orang yang percaya kepada Allah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, akan saya ajak untuk melihat pembacaan ayat-ayat Alkitab yang terutama adalah di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-60. Dalam perikop yang berjudul kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semuanya akan datang dari Seba,
akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dan jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Ada nama yang menonjol dalam pembacaan ini tadi adalah Sion. Apa sebenarnya dan siapakah sebenarnya yang disebut dengan nama Sion itu? Akan saya ajak Anda melihat di dalam kitab 2 Samuel, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Sion ini adalah nama sebuah kubu pertahanan, nama sebuah benteng milik bangsa Yebus. Awal dari pemerintahannya Daud merebut Sion ini dan kemudian menjadikannya sebagai milik Israel dan disebut sebagai kota Daud. Jadi Sion yang fisik adalah kota Daud dan dalam perkembangannya menjadi Yerusalem. Dan ketika Salomo putranya membangun bait suci, di sanalah di atas gunung Sion itulah, di atas bukit Sion itulah bait Allah didirikan. Jadi secara fisik Sion adalah nama daripada benteng pertahanan. Dan berikutnya kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Sion di sini adalah sebuah bangunan rohani yang tidak lain adalah jemaat Allah. Jemaat Allah adalah bait Allah, tempat kediaman Allah. Jadi batu yang ditaruh sebagai batu penjurunya bangunan Sion itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Sion dalam ayat ini adalah jemaat Allah. Jemaat Allah atau gereja Tuhan. Berikutnya lagi kita akan melihat dalam pembacaan Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Jadi dalam pembacaan ini
Sion adalah nama daripada kota yang rohani, yaitu tidak lain adalah sorga. Nah saudara-saudara, jadi dari beberapa ayat yang kita baca ini saudara-saudara, kita ketahui siapa Sion itu. Berikutnya saudara-saudara, kita akan kembali kepada kitab Yesaya tadi yang menyatakan dalam ayatnya yang ke-7, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Jadi di sini ada nama, yaitu Kedar dan Nebayot. Apakah ini nama suatu tempat ataukah nama orang? Maka itu akan kita ketahui di dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat yang ke-13. Apa atau siapa gerangan Kedar dan Nebayot itu? Inilah nama anak-anak Ismail. Disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail. Kemudian Kedar, Adbel, Mibsam. Jadi Kedar dan Nebayot itu adalah putra dari Ismail yang dilahirkan oleh ibu Hagar. Ismail adalah putra Abraham yang dilahirkan oleh ibu Hagar. Oleh karena perjanjian Allah kepada Abraham, maka bukan hanya keturunan yang dilahirkan oleh ibu Sarah saja yang diberkati oleh Allah, tetapi juga keturunan Abraham yang dilahirkan oleh ibu Hagar juga diberkati oleh Allah. Jadi Kedar dan Nebayot itu adalah putra dari Bapak Ismail, keturunan Abraham yang diberkati oleh Allah dengan harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Kita baca dan kita ketahui dalam bacaan tadi, domba-domba, kambing-kambing, onta, itu adalah kekayaan dari Kedar dan Nebayot. Nah disebutkan bahwa pada waktu yang akan datang, Sion akan diberkati dengan bangsa-bangsa. Segala bangsa yang tinggal dalam kegelapan akan mengalami terang Allah yang kudus itu. Puji Tuhan saudara-saudara, ini merupakan berita yang sangat mengagumkan. Karena bangsa-bangsa akan datang kepada Yerusalem yang fisik, juga Yerusalem yang rohani yaitu sorgawi, juga Yerusalem yang adalah gereja Tuhan. Saudara-saudara, sangat luar biasa bangsa-bangsa dan juga termasuk Kedar dan Nebayot. Mereka berbondong-bondong kepada Sion dan mereka akan berkata, mari kita datang ke Gunung Yakub supaya kita diajari tentang kemuliaan Allah. Saudara-saudara, ada keagungan, ada kesemaraan yang sangat besar pada akhir zaman, saudara-saudara. Pada waktu yang akan datang, terjadi kegerakan rohani yang sangat besar. Apa yang sebelumnya orang pikirkan hal itu tidak mungkin, pada ketika itu menjadi mungkin, saudara-saudara.
Bahkan pernik-perniknya sudah terjadi mulai sekarang. Ada hujan awal, ada hujan akhir yang ditetapkan di dalam Alkitab. Maka hujan awal itu sudah terjadi pada waktu hari Pentakosta. Yang pertama di Yerusalem ketika rasul-rasul sebanyak 120 orang murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Di situ terjadi kegerakan rohani yang besar sekali. 3.000 orang dalam satu hari masuk dalam baptisan air di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Dari bangsa-bangsa, dari suku-suku yang berbeda. Dan sekarang saudara-saudara, kita sedang menantikan kegerakan rohani yang akan datang. Ibaratnya hujan awal sudah terjadi pada hari Pentakosta seperti yang tersebut di depan tadi. Maka hujan akhir yang kita nantikan sekarang sudah mulai tampak dan terasa rintik-rintiknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para pendengar semuanya, ini merupakan janji Allah, merupakan harapan indah yang sedang menanti kita, yang tidak lama lagi akan menjadi kenyataan, akan menjadi fakta. Dan oleh karenanya mari kita dipenuhi dengan antusiasme. Jangan ada seorang pun yang mengalami kemurtatan. Tetapi mari kita songsong kebangunan rohani ini dengan penuh harapan, saudara-saudara. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, saudara-saudara. Dan apalagi sekarang, saudara-saudara, pemberitaan Injil menjadi lebih luas. Pemberitaan Injil menjadi lebih mudah dibantu dengan adanya teknologi komunikasi. Internet, saudara-saudara, seperti yang kita lakukan saat ini. Ibadah online yang ditunjang oleh teknologi internet. Saudara-saudara, jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Firman Tuhan pasti akan menjadi kenyataan. Puji Tuhan, kebangunan rohani yang akan datang sedang dipersiapkan oleh Allah dan kita pun siap untuk menyambutnya. Keselamatan bagi bangsa-bangsa, bagi suku-suku yang berkulit hitam ataupun berkulit putih, yang berkulit coklat ataupun berkulit kuning, semua dicintai oleh Allah, semuanya akan diselamatkan. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Terpujilah nama Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan diberkatilah Anda semuanya yang mengikuti khotbah online dan mendengarkan firman Allah yang memberikan harapan masa depan yang indah ini. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Anda semuanya. Salam pengabdian. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur hari ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, bahwa janji Tuhan akan digenapi di akhir zaman. Sebab itu mari baik Bapak Ibu yang ada di rumah dan kami semua, kita siapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita berdoa bagi jiwa-jiwa di akhir zaman, karena tanda-tanda telah nyata. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai.
Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Paninglah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun kita berada, kalau boleh kita berdiri dan kita naikkan pujian ini. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang serang menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Amin, haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Amin. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Sekali lagi katakan, oh, kan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya, kita telah mendengarkan firman Allah dengan judul kegerakan rohani yang akan datang, dan kita telah bersama-sama menyanyi lagu tanda-tanda telah nyata bahwa hujan akhir telah tiba. Mari kita imani bersama dan mari kita teguhkan iman kita di dalam doa bersama. Mari saudara-saudara, Bapa di dalam sorga, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami berdoa bersama-sama, memohon kiranya Tuhan teguhkan firman Allah di hati kami, dan mohon kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, supaya kami diteguhkan iman kami. Kami semakin maju di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Biarlah kami menjadi bagian daripada kegerakan rohani yang akan datang, yang sudah pasti terjadi itu, yang telah disediakan oleh Allah. Puji Tuhan, dan kami berdoa untuk para peserta ibadah online saat ini Tuhan. Apabila ada yang sakit, jamah dengan tangan-Mu yang kuasa,
sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada yang susah, hiburkan. Apabila ada yang putus asa, berilah pengharapan yang baru. Apabila ada yang di dalam pencobaan, beri kekuatan dan kemenangan. Puji Tuhan, demikianlah doa kami bersama mengakhiri acara ibadah online pada hari ini. Akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Bapa di sorga sampai selama-lamanya. Dan doa kami, berkatilah semua peserta ibadah online pada saat ini. Kiranya damai sejahtera Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semuanya. Terkabullah apa yang engkau minta, doa-doamu didengar oleh Allah. Puji Tuhan, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.